Strategi perang AS dan Inggris gagal total kini salahkan Ukraina. Amerika Serikat dan Inggris terlihat mulai kewalahan dengan kegigihan Rusia melakukan invasi Ukraina. Sampai-sampai Joe Biden kini mengulangi lagi kalimatnya yang mengatakan bahwa ia sudah memperkirakan Rusia akan masuk atau menginvasi Ukraina. Namun keterangannya itu malah tidak didengarkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Nah, jika AS seperti menyayangkan keputusan lambat Ukraina, Inggris punya masalah tersendiri. Usaha mereka memberikan bantuan kepada Ukraina dinilai tidak memperkirakan jangka panjang. Bahkan dengan cara dijalani Inggris saat ini bisa dikatakan gagal dengan strateginya dan tidak ada ketegasan. Dalam laporan The Guardian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak mau mendengar peringatan invasi Rusia menurut Presiden AS Joe Biden. Berbicara pada resepsi penggalangan dana di Los Angeles pada hari Jumat, Biden mengatakan tidak ada keraguan Vladimir Putin berencana untuk masuk. Tidak ada hal seperti ini yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua, katanya kepada para donor. Saya tahu banyak orang mengira saya mungkin melebih-lebihkan. Tetapi saya tahu kami memiliki data untuk memprediksi Rusia akan masuk keluar dari perbatasan. Tidak diragukan lagi dan Zelensky tidak mau mendengarnya. Biden berbicara tentang pekerjaannya untuk menggalang dan memperkuat dukungan untuk Ukraina saat perang berlanjut ke bulan keempat. Namun terlepas dari dukungan berkelanjutan Barat untuk Ukraina dan Zelensky, seorang mantan kepala tentara Inggris menuduh para pemimpin kurang memiliki strategi jangka panjang dalam konflik tersebut. Jenderal Lord Richards mengatakan pemerintah Inggris telah mengadopsi strategi "mari kita lihat bagaimana kelanjutannya" dan gagal menunjukkan ketegasan. Menulis di Daily Telegraph, dia berkata ada paling banter apa yang bisa disebut strategi incremental. Dengan sekali lagi tidak ada sinkronisasi awal dan tegas dari tujuan, cara, dan sarana. Ini adalah mari kita lihat bagaimana kelanjutannya strategi. Dengan kata lain, tidak benar-benar strategi sama sekali. Masih ada sedikit gagasan di London, Washington, atau di tempat lain bagaimana kami ingin perang berjalan. Atau Rusia seperti apa yang ingin kami bentuk. Terutama pada masalah hubungan jangka panjang yang vital dengan China. Dia mengatakan para pemimpin harus mempertimbangkan jika ada kesempatan untuk membujuk Rusia yang lemah untuk bersekutu dengan Barat daripada ditarik ke dalam pengaruh China. Inggris tetap menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan militer terkemuka di dunia, bahkan jika itu adalah kekuatan strategis regional akhir-akhir ini. Strategi adalah tentang pilihan dan semakin banyak pilihan yang perlu dibuat untuk menyeimbangkan tujuan, cara, dan sarana ketika mengejar kepentingan nasional. Semakin banyak informasi yang mereka butuhkan. Itu terjadi ketika Zelensky mengatakan pada hari Sabtu bahwa Ukraina berada di jalur untuk memenangkan perang yang sengit dengan Rusia, karena pertempuran menjadi terfokus pada kota utama di timur. Pasukan Rusia telah berusaha untuk merebut Severodonetsk di kemajuan timur, mengubahnya menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam konflik hingga saat ini. Kami pasti akan menang dalam perang yang telah ditemui Rusia ini, kata Zelensky dalam konferensi di Singapura melalui tautan video. Di medan perang di Ukraina, aturan masa depan dunia ini sedang diputuskan. Tetapi tidak ada pasukan pihak yang sejauh ini mampu mencuri pawai meskipun terjadi pertempuran jalanan yang ganas yang telah membuat sebagian besar kota menjadi puing-puing, lapor kantor berita Reuters. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada hari Sabtu bahwa pasukan Rusia belum membuat kemajuan ke selatan kota pada hari Jumat. Pertempuran sengit dari jalanan ke jalanan sedang berlangsung dan kedua belah pihak kemungkinan besar menderita banyak korban, kata kementerian itu dalam pembaruan intelijen yang diposting di Twitter. Berbicara pada acara dialog Shangri-La dari sebuah lokasi rahasia di Kiev, Presiden Zelensky mengatakan sangat penting agar negara-negara yang mengirimkan bantuan tidak berhenti. Jika karena blokade Rusia kami tidak dapat mengekspor bahan makanan kami, dunia akan menghadapi krisis pangan yang akut dan parah serta kelaparan di banyak negara di Asia dan Afrika, katanya. Dia mengatakan bahwa Rusia memblokir pelabuhan di Laut Hitam dan Laut Azov, mencegah Ukraina mengekspor makanan ke seluruh dunia. Itu terjadi ketika Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan Rusia menguasai sebagian besar kota setelah berhari-hari bergerak maju dan mundur perlahan oleh kedua belah pihak dalam konflik yang menurut seorang pejabat militer Ukraina telah menjadi perang artileri. Sementara itu,
Sementara itu, wali kota Mariupol mengatakan sistem sanitasi rusak dan mayat membusuk di jalan-jalan kota selatan yang dihancurkan oleh pemboman Rusia. Kantor Kejaksaan Ukraina mengatakan di Telegram bahwa setidaknya 287 anak telah tewas dalam perang sejauh ini, setelah mengatakan telah mengetahui tentang kematian 24 anak lagi di Mariupol.